Melihat jajaran buku-buku yang tersusun selaras dengan warna-warni yang beragam ini mengingatkan saya akan Indonesia. Berbagai etnis, suku, agama, dan ras sudah ada sejak sebelum terbentuknya negeri ini. Sehingga, bicara mengenai moderasi beragama bukanlah sebuah hal yang baru, karena sudah menjadi nilai-nilai baik yang hingga kini hidup di masyarakat. Saya akan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk menggali hal-hal baik seputar moderasi beragama yang ada, sehingga kita terpanggil untuk senantiasa menjaga dan merawatnya bersama-sama. Yuk, kita OTW. Akhirnya, malam ini saya tiba di Kota Malang. Kota yang menjadi salah satu tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur ini juga dikenal sebagai kota pusat pendidikan. Dengan banyaknya pendatang, tentu Kota Malang memiliki keberagaman dalam keseharian aktivitas masyarakatnya. Nah, besok saya akan keliling, mengeksplor berbagai cerita baik seputar moderasi beragama dan keberagaman yang ada di Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Camat, apa kabar? Alhamdulillah baik, berkabar.
teman gitu. Semua agama, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha juga. Nah, semua juga ada di sini. Nah, ini tanda tangan dari mereka ya. Oke, seru hari ini ngeliatin aktivitas kalian untuk moderasi beragama. Pokoknya kita selalu dukung lah ya. Dan jangan pernah lelah membela moderasi beragama. Siap. Makasih ya teman-teman ya. Toleransi atas keberagaman di Kota Malang memang sudah sejak lama ada dan terus dijaga eksistensinya. Toleransi perlu dipupuk bahkan sejak usia dini, hingga hasilnya dapat membentuk individu-individu moderat yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kerukunan. Selain institusi atau lembaga pendidikan, edukasi mengenai pola hidup moderat yang menghargai banyak hal termasuk keberagaman, perbedaan, dan menjaga toleransi satu sama lain juga tak lepas dari peran lingkungan terkecil seseorang. Nah, saya akan lanjut ke tempat yang akan mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama sejak di lingkungan yang paling dasar setelah sekolah, yaitu keluarga. Yuk kita OTW. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh, Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Berkas-berkas sudah lengkap. Jadi kapan kita berdua bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah pendaftaran. Untuk biaya, Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan sebagai subsidi buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya, Pak. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Siap, Pak. Ya. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap Membangun keluarga harmonis dan sakinah. Keluarga merupakan environment sentral penanaman nilai religius terhadap anak. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat tercipta melalui hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Untuk itu, orang tua harus mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama terhadap anak-anak mulai dari hal-hal kecil, seperti rasa simpati, sikap mau mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai keluarga harmonis, saya akan mengunjungi salah satu narasumber yang bisa kita gali ceritanya seputar hal tersebut. Yuk, kita OTW.
tidak mungkin pernikahan itu berjalan terus kalau kemudian tidak memahami perbedaan. Jadi ada dalam kitab I'lamul Anam itu dijelaskan tentang makna nikah itu ada tadakhul, ada kesalingan. Yang domu wal tadakhul, ada kesalingan dan satu. Untuk bisa saling itu berarti ada posisi-posisi yang mengalah. Gitu. Ya. Posisi-posisi mengalah, posisi mengerti, posisi bagaimana kemudian tidak ada yang superior, tetapi bagaimana kemudian mereka berdampingan. Itu yang dijelaskan oleh dalam bin-bin itu. Ya. Nah, berarti yang akan dihindari segala sesuatu yang tidak moderat ya dalam kesakinahan keluarga. Betul. Misalnya kekerasan seksual, kemudian diskriminasi gender misalnya. Betul. Kemudian itu tadi juga masuknya aliran-aliran yang radikal hingga kemudian radikal teroris melalui lingkup keluarga ya. Ya, betul. Kementerian Agama secara umum sebenarnya tidak hanya di KUA saja, semuanya diberi edukasi tentang relasi beragama, utamanya memahami inti agama itu ada pada rahmah. Ya. Jadi pada saat keluarga itu sakinah, pasti dia ada muncul rahmah, Cinta kasih. cinta kasih. Makanya harus moderat, karena kalau kita sebagai suami atau istri berlebihan dalam menuntut, tidak ada toleransi, tidak ada moderasi, ya lama-lama sama-sama narik, kemudian putus betul, ya. Betul. Ada posisi-posisi masyarakat kita yang menikah itu biasanya hanya diliputi nafsu saja. Ya. Hasrat. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Oke. Yuk. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe nih mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madid gitu loh.
Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu, rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Ketika edukasi berhasil membentuk seseorang untuk selalu mampu bersikap moderat, menghargai keberagaman, toleran, dan senantiasa menjaga kerukunan satu sama lain, tentu kehidupan yang damai dan harmonis menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat dengan mudah kita temui. Kota Malang dikenal juga dengan kota yang memiliki sikap toleransi tinggi di Provinsi Jawa Timur. Tak hanya masyarakatnya yang hidup saling berdampingan, bahkan rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang ada di Kota Malang pun dibangun bersebelahan satu sama lain. Setiap lebaran, gerbang gereja bahkan dibuka lebar-lebar dan halamannya digunakan untuk sholat id para warga muslim Kota Malang. Sangat menarik bukan? Bagaimana perbedaan bukan menjadi sebuah sekat yang rawan gesekan atau konflik. Justru, jika satu sama lain mampu menjaga sikap moderat, perbedaan dapat disatukan oleh kebersamaan. Boleh ikut nongkrong kita? Boleh. Ini ya. Halo. Biasanya kan orang nongkrong depan gang gitu ya, Pak. Kalian di depan gereja. Iya. Tapi emang biasa nongkrong di sini ya? Ya, biasanya kan memang di sini juga, ini bisa. Iya, karena dekat alun-alun. Alun-alun juga ya. Malah yang di sana pakai kursi ini di depan gereja. Nah, katanya Gus Ahmad, kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang, katanya ini salah satu prasasti moderasi. Karena katanya kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, orang-orang yang sholat berjamaah sampai ke sini dan bahkan parkirnya juga diperbolehkan di gereja katanya. Betul. Gimana ceritanya? Jadi kan ini gereja ini bersebelahan sama Masjid Jami. Iya. Ya. Nah, Masjid Jami ini kan jamaahnya banyak gitu. Iya. Jadi kalau sholat Idul Fitri gitu, itu meluber sampai ke alun-alun. Alun-alun ya. Di alun-alun itu sudah ada terpasang sapnya. Batas garis-garis itu ada. Nah, itu sampai sini. Sampai ke sini. Sampai ke halaman sini. Ya. Nah, kemudian parkirnya kan nggak mungkin kan di sini kan. Iya. Akhirnya gereja sini parkirnya dibuka. Ya, dimanfaatkan. Bahkan di sana juga ada gereja deh. Itu Katolik. Oh, itu gereja Katolik. Kalau itu kayaknya lebih ke kalau mall meluber. Iya, parkirnya di gereja. Karena pas di samping mall Sarinah Malang. Ngomong-ngomong, kalau Natal juga gitu? Sama, jadi kalau di sini Natal, yang pihak masjid juga ikut menjaga, mengamankan lah. Mengamankan. Memang saling hormat, bahkan saling menjaga satu sama lain ya. Terus ngomongin moderasi beragama di Kota Malang. Ya. Malang ini kan kalau keteduhan udaranya udah pastilah terjamin. Udaranya ada. Nah, kalau keteduhan batinnya soal moderasi beragamanya di antara umat beragama di Malang itu gimana?
setahu saya kalau moderasi beragama di Malang Kota sejuk. Jadi kita saling menghormati, saling toleransi kan. Jadi tadi kita saling membantu, misalkan di sini ada apel gitu mengamankan. Jadi gesekan-gesekan itu polarisasi di masyarakat itu bisa terminimalisir. Iya, karena ada pemandangan yang menjadi telaga tentang toleransi antar umat beragama. Jadi ini bisa dikatakan ikon toleransi. Iya. Karena berdampingan, kemudian saling membantu gitu. Romantis ya. Romantisme beragama. Betul. Ini seru nih kayak kalau di foto gitu ya. Terus tengahnya kasih love ya. Sebenarnya untuk memotret toleransi itu kadang nggak perlu kita yang gimana-gimana gitu. Moderasi beragama juga nggak perlu kemudian yang kita mikirkan kontennya gimana. Iya. Foto aja gereja sama masjid berdampingan itu sudah pemandangan itu udah romantisme beragama tadi itu. Betul. Dan rata-rata kalau udah di Malang itu mau dari manapun mereka rata-rata diikat oleh berbagai ikatan-ikatan kultural yang memang jadi moderasi beragama maupun berbangsa kita. Misalnya ya kalau di Malang tuh diikat sama-sama supporter Arema. Nah itu betul. Sama-sama ngomongnya dibolak-balik. Bahasa walian ngalam ya. Bahasa walian ngalam. Kalian biasa kalau lebaran juga sholat di sini. Jadi kita terkadang di sini, jadi kan kalau di sini di Malang kan banyak kan tempatnya gede. Kalau yang daerah sini dari sini, tapi saya pernah sholat di sini sholat di sini. Jadi ya memang suasananya ya itu tadi, benar-benar kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi aku keliling-keliling dari tadi itu di Kota Malang untuk memotret nilai-nilai dan prasasti-prasasti moderasi beragama di Kota Malang. Nah, diceritain salah satunya di sini. Makanya aku mampir di sini. Yaudah, aku mau lanjut keliling-keliling lagi ya. Siap ya, teman-teman lanjutin nongkrong. Terima kasih. Saya jalan lagi ya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mari ya. Menarik dan sangat Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten? Pak Ustadz, ya. Bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota. Gimana, siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu, rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah.
Kembali lagi bersama saya di Dakwah Asik Kajian Menarik. Ini toh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal.